Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT diduga menyalahgunakan dana hasil dari donasi publik. Pimpinan ACT Ahyudin diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dugaan penyelewengan dana dari hasil donasi publik Presiden ACT Ibnu Hajar membantahnya. Menurutnya pemberitaan yang diterbitkan sebuah nasional tidak tepat. Ibnu mengkonfirmasi jika pimpinan ACT sebelumnya Ahyudin sudah mengundurkan diri bulan Januari lalu. Ia juga menambahkan pihak ACT telah melakukan perbaikan-perbaikan dari bulan Januari 2021. Ia juga menyebutkan jika lembaganya dalam kondisi keuangan baik dan disiplin melakukan audit sebagai bentuk transparansi kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan predikat WTP. Sepakat ya? Ini yang barangkali perlu kami sampaikan. Jadi ini yang saya sebut kemudian ada beberapa framing yang menurut saya tidak tepat yang kami sampaikan. Semestinya perlu disampaikan bahwa lembaga ini selama berjalan konsisten, disiplin untuk melakukan audit dan selama ini alhamdulillah WTP. Sebelumnya aksi cepat tanggap diterpa kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan untuk memfasilitasi hidup mewah pimpinan organisasi tersebut. Akibatnya organisasi kemanusiaan ini mendapat hujatan dari warganet. Dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap mendapat banyak respon dari berbagai pihak, terutama dengan terungkapnya nilai besarnya gaji para petinggi ACT. Lalu bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia dan anggota Dewan? Zakat itu bersifat dogma ya, jenis hartanya tertentu, kemudian kadar harta yang dikenai zakat juga tertentu, kepada siapa didistribusikan itu juga bersifat spesifik. Untuk itu setiap muslim yang hendak melakukan pembayaran zakat juga harus memastikan pengelola zakat itu memiliki dua kompetensi ini. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi teknis, dia profesional di dalam pengelolaannya. Aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini. Lalu kemudian kepada masyarakat luas, kami pikir juga sudah cukup, jangan terlalu berspekulasi. Serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Dan akan kita minta diusut setuntas-tuntasnya kepada Komisi Teknis, dalam hari ini Komisi Hukum, Komisi 3 DPR RI untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, terungkapnya dugaan penyelewengan dana donasi di Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT membuat banyak pihak bereaksi. Menurut PPATK, perkiraan dana umat yang masuk ACT setiap tahunnya yang mencapai 450 miliar rupiah diduga ada yang terindikasi mengalir ke rekening pribadi. Serta ironisnya kegiatan yang mengarah pada terorisme. Di Twitter bahkan muncul berbagai hashtag atau tagar Aksi Cepat Tanggap dan Aksi Cepat Tilep dari warganet yang gerah. Sebab ditakutkan kegiatan donasi atau amal yang seharusnya menjadi ladang pahala bagi umat justru disalahgunakan dan menjadi tindak pidana. Kita akan bahas sore ini bersama juru bicara Perindo sekaligus pemerhati kasus ini, Mas Yusuf Lakaseng. Selamat sore Mas Yusuf. Ya, selamat sore. Baik. Mbak Aprilia. Mas Yusuf, Anda sebagai pemerhati kasus ini, apakah sudah mengira bahwa akan ada praktik penyalahgunaan donasi selama ini? Ya, kita tentu terkaget ya dengan terungkapnya kasus ACT ini. ACT ini kan bukan lembaga main-main ya, lembaga besar gitu. Mereka mengklaim bahkan jadi lembaga global, lembaga kemanusiaan global. Nah, dengan ditemukannya kasus ini menjadi tercengang kita semua. ACT yang notabene lembaga kemanusiaan berlabel Islami gitu ya, yang mengumpulkan dana wakaf, zakat, sedekah, infak dari umat, itu ternyata pengurusnya, ya petinggi di pusat itu digaji dengan gaji yang sangat fantastis. Ini tentu jauh dari nilai Islami, di mana seharusnya pengurus lembaga kemanusiaan itu harus hidupnya zuhud atau sederhana, nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi bermewah-mewah. Nah, ini udah jauh dari moral Islam gitu ya. Kita sayangkan ini terjadi, memang betul kita mendukung ada penegakan hukum di sini ya,
Yang berikutnya pelanggaran yang signifikan, yang fatal adalah menurut catatan laporan PPATK, ada transaksi yang bahkan mengarah pada tindakan yang membahayakan kemanusiaan, yaitu mensupport terorisme. Ya. Ini lebih gila lagi nih, ya. Lembaga kemanusiaan kok bisa-bisanya mentransfer untuk kepentingan terorisme yang anti kemanusiaan. Ini kontradiktif, ya. Anti kemanusiaan. Nah, yang berikutnya, kesalahan ketiga, kita lihat hampir semua program kemanusiaannya itu laporannya itu markup, ya. Seperti yang ditemukan oleh Tempo, ya, mencatat misalnya wakaf peternakan di domba di Blora 12.000 ekor, ternyata realisasinya cuma 2.200 ekor, dan misalnya pembangunan masjid di Australia juga nggak sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, ini memang menjadi perhatian kita. Titik lemahnya sebenarnya April, ya. Ini karena payung hukum soal yang kayak begini-begini ini, payung hukumnya udah jadul banget. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 80 tentang pelaksanaan pengumpulan uang sumbangan. Nah, di situ nggak ada diatur soal akuntabilitas, soal transparansi, sanksi, ya? Penyelewengan, ya, nggak ada diatur. Yang diatur hanya soal birokrasi perizinan. Jadi memang kebutuhan kita mendesak dengan kasus ini adalah harus segera DPR melahirkan satu undang-undang yang mengatur soal lembaga-lembaga seperti ACT yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kebutuhan kemanusiaan ini. Baik, Mas Yusuf, kalau menurut Anda ini kan sudah berlangsung lama ACT ini, kenapa baru terendus oleh PPATK baru-baru ini? Ya, ini terendus, ya, karena ACT ini berdiri tahun 2005. Sampai tahun 2020 itu selalu melansir laporannya di website mereka, itu per 31 Desember sudah ada. Tapi pada tahun 2021 nggak ada laporan sama sekali. Jadi kemudian ada kecurigaan publik, dan Tempo dengan jurnalisme investigasinya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup menyayangkan kita seperti yang kita sebutkan di awal. Berarti bukan dari awal ACT ini tidak benar, ya, pengelolaannya menurut Anda, Mas Yusuf? Ya, ini pasti, walaupun sudah dibuat laporan keuangannya, ya tadi itu di tengah raya ada penggelembungan atau markup terhadap setiap pelaksanaan program. Dari situ penilap itu terjadi sehingga bisa menggaji ya presidennya sampai dengan 250 juta per bulan. Ini luar biasa ini, ya. Baik, ini yang menarik juga, Mas Yusuf, karena ini menjadi sorotan oleh warganet begitu. Ada yang mengungkapkan kalau seharusnya lembaga donasi non-pemerintah ini sebaiknya tetap diaudit oleh pihak berwenang seperti BPK atau auditor resmi lainnya. Anda seperti apa? Ya, makanya itu kita butuh payung hukum yang mewajibkan mereka diaudit, mereka memberikan pertanggungjawaban, diaudit secara berkala, gitu, ya. Kemudian diatur juga berapa persentase dana yang dikumpulkan, berapa persentase yang bisa dipakai untuk operasional kebutuhan lembaga itu, agar jelas kemudian harus ada sanksi yang tegas terhadap penyelewengan ini. Karena menurut saya penyelewengan dana kemanusiaan itu sama dengan kejahatan kemanusiaan itu sendiri, harus dihukum seberat-beratnya. Ya, apalagi dipakai untuk mensupport terorisme. Ini lebih fatal lagi. Kalau sudah seperti ini, menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab saat ini? Nah, menurut saya adalah ini memang kesalahan kita semua karena tidak ada payung hukum yang cukup. Yang kedua, ya, harus ada penegakan hukum agar ada efek jerah, ya. Jangan orang mengumpul dana publik seenaknya, karena memang ternyata menurut penelitian masyarakat kita ini adalah masyarakat paling dermawan seluruh dunia, April. Dari 10 orang itu ternyata 8 orang suka menyumbang hartanya untuk kebutuhan publik, gitu, ya, untuk membantu bencana, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Nah, penegak hukum yang sudah mendalangi kasus ini harus melakukan upaya terobosan hukum, ya. Misalnya dengan menjerat ini kasus penipuan terhadap publik, ya. Atau misalnya dilihat mana delik hukum yang bisa dipakai untuk menjerat dan menghukum dengan setegas-tegasnya, seberat-beratnya penyelewengan dana umat ini. Baik, kalau sudah begini dan mulai banyak sekali lembaga atau instansi atau organisasi seperti ACT yang mempunyai sistem yang sama dengan konsep atau mungkin baju yang sama untuk bisa membantu sesama begitu, ya, Mas Yusuf. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah mungkin mengatur atau menjamin pengawasan atas lembaga amil zakat atau donasi saat ini begitu untuk dalam waktu yang dekat? Ya,
mungkin bisa di ini ya, Presiden mungkin bisa mengeluarkan Perpu ya untuk segera mengatur ini, karena ya tadi itu ini prioritas urgen karena pengumpulan terhadap dana publik ini terus saja terjadi tanpa ada payung hukum yang bisa mengatur dengan tegas. Aturan ini sebenarnya untuk memastikan ya bahwa dana yang terkumpul itu aman dan tersampaikan pada tujuan yang tepat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pengurusnya, apalagi untuk mensupport terorisme. Oke, terakhir Gitu. Mas Yusuf, Anda sebagai pemerhati, apa pesan Anda untuk masyarakat yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini? Ya, masyarakat tetap harus ini ya, menyumbang atau bersedekah, berinfak itu sangat baik. Itu perintah agama, itu tanda kita peduli terhadap sesama. Tapi tolong diperhatikan juga lembaganya, ya, jangan tertipu dengan jenggot, dengan jidat yang hitam, ya. Manusia tetaplah manusia, ya. Kalau nggak ada alat kontrol yang cukup, pasti akan melakukan penyelewengan, ya. Apalagi soal uang kan, banyak setannya itu. Jadi perlu diwaspadai. Kalau mau menyumbang itu yang jelas-jelas dia ke lembaga yang kredibel, misalnya lembaga zakat NU, lembaga zakat Muhammadiyah atau Basnas, atau dalam perintah agama Islam misalnya, yang paling konkret itu adalah Langsung jemput bola ya Mas Yusuf ya? Iya, Oke. bersedekahlah kepada keluarga sendiri, kerabat sendiri, itu yang Sekitar lebih utama dulu. dalam anjuran Islam itu gitu. Baik, April. baik. Terima kasih sharingnya Mas Yusuf, luar biasa sekali. Terima kasih, Sudah Mbak bergabung April. bersama kami di MNC News Now. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, selamat sore.